Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian, semoga sehat selalu. Pada kesempatan ini kita akan melihat satu dinamika yang cukup menggelitik ya, karena ini kaitan dengan orang-orang yang mulai berbicara tentang norma, kepatutan, dan pada akhirnya menjadi saling serang. Apakah itu? Inilah dia sahabat sekalian tentang Mahfud MD yang sindir menteri tak ada kaitan dengan politik tapi ikut tim sukses. Sahabat sekalian, belakangan memang sudah mulai muncul orang mengkritisi menteri-menteri yang aktif sebagai capres ataupun cawapres namun tidak mengundurkan diri dari jabatannya. Lalu kenapa kemudian Mahfud MD juga menyindir menteri yang lain? Mari kita lihat. Seperti dilansir oleh detik.com bahwa Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengaku tidak pernah menggunakan fasilitas sebagai Menko Polhukam untuk melakukan kampanye. Mahfud kemudian menyindir menteri di Kabinet Indonesia Maju, yaitu kelompoknya Prabowo Gibran, yang tak ada kaitan kerjanya dengan politik, tapi ikut salah satu tim sukses. Nah, mengapa bisa terjadi seperti itu? Dan mengapa Profesor Mahfud MD baru mengatakan itu beberapa jam yang lalu gitu ya. Hal itu disampaikan Mahfud dalam acara bertajuk Tabrak Prof di Semarang, Jawa Tengah, Selasa 23 Januari 2024. Mulanya Mahfud mengatakan tak pernah menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik meski merangkap sebagai Menko Polhukam dan Cawapres. Memang idealnya sih mundur, ya, tapi kabarnya sih akan mundur ya. Tapi kita lihat. Prof kemudian mengatakan, saya juga ingin memberi contoh kalau saya ini menjadi calon wakil presiden masih merangkap. Apakah saya menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak? Ini sudah 3 bulan saya lakukan, saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Saya masih berkantor di Polhukam secara rutin. Semua tugas-tugas, semua surat-surat masuk pasti selesai tidak sampai seminggu di meja saya, meskipun saya cawapres, kata Mahfud MD di hadapan para hadirin. Wah, ini luar biasa ya, satu pengakuan yang menunjukkan bahwa Prof Mahfud betul-betul menjaga diri ya dari menggunakan fasilitas negara. Tetapi apakah orang akan percaya begitu saja? Ya, normalnya kalau dalam politik semua pernyataan pasti diberi porsi percaya dan porsi tidak percaya. Tetapi bagaimanapun, inilah sebuah pengakuan dari seorang Mahfud MD. Idealnya memang sejak awal harusnya segera mundur begitu ya. Makanya sekarang tuh lagi rame mundur wir. Nah, gitu. Kita lanjutkan sahabat sekalian. Mahfud juga meminta pemerintah daerah tak menjemput atau melayaninya dalam kunjungannya ke daerah. Dia mengatakan sikap itu seharusnya menjadi contoh. Dan saya minta kepada pemerintah daerah yang kenal baik dengan saya, jangan menjemput saya atau melayani saya kalau saya ke daerah. Karena saya tidak mau menggunakan jabatan saya itu untuk menggunakan fasilitas kepemerintahan, kata Mahfud. Maksud saya ini agar ditiru oleh yang lain. Kalau menjadi calon presiden, menjadi calon wakil presiden, jangan mau dijemput oleh pejabat daerah. Jangan mau diantar, jangan mau didampingi. Hanya minta pengamanan saja kepada Polri, imbuhnya. Mahfud mewanti-wanti kepada stafnya agar tak menghubungi pejabat di daerah yang dituju jika melakukan kunjungan. Mahfud khawatir mereka dipecat. Wah, luar biasa ya. Jadi di sini kalau mau jadi capres atau cawapres bisa mencontoh Prof Mahfud yang kemudian tidak meminta masyarakat pemerintah daerah menjemputnya. Tapi memang lebih aman ya mundur dari awal gitu ya. Tapi ya mungkin ada pertimbangan lain mengapa seperti itu. Terlebih kalau kemudian melihat bahwa Prof Mahfud mengatakan kepada stafnya jangan menghubungi pejabat daerah, saya kira itu memang satu hal yang kalau dia mundur tidak perlu melakukan itu ya. Tapi inilah sebuah pernyataan sahabat kalian ya, masing-masing orang pasti punya cara untuk melihat. Oleh sebab itu kata Mahfud MD, saudara di daerah ini banyak teman baik saya, banyak juga yang saya promosikan, ada yang menjadi pangdam, ada yang menjadi PLT gubernur, ada yang menjadi pejabat bupati atau wali kota. Semua bilang saya ke staf, kalau saya datang ke daerah, dia jangan dihubungi. Dia untuk menjemput saya atau berkomunikasi dengan saya atau menjamu saya, jangan hubungi dia. Kasihan dia nanti dipecat kalau hubungi saya.
Karena fenomenanya orang kalau dekat-dekat dengan lawan politik itu susah. Segera dipindah, segera dinaikkan, tapi sebenarnya ditendang ke atas dan macam-macam tuturnya. Ngeri juga ini ya. Jadi mereka-mereka yang kemudian ya mungkin karena faktor hubungan struktural ke pemerintahan, ya menyambut calon wakil presiden atau calon presiden, dan dia ternyata lawan politik dari orang yang punya kekuatan lebih besar, maka nasibnya terancam. Ini juga cukup mengerikan sebenarnya. Tapi ya kenapa begitu? Inilah faktanya. Lebih lanjut, Mahfud juga menyorot menteri yang ikut tim sukses padahal tidak ada kaitannya dengan politik. Menurutnya situasi itu membuat Pilpres menjadi tak berimbang. Wah, benar ini ya. Kemudian itu ternyata situasinya tidak berimbang. Pihak lain tampak menggunakan jabatan, diantar dan sebagainya. Malah terakhir ini menteri-menteri yang tidak ada kaitannya dengan politik juga ikut, ya sudah ikut tim sukses, ujarnya. Ini memang nggak tahu apakah memang nggak ada aturannya gitu ya, atau memang inilah yang disebut dengan etika-etika itu, atau ya inilah memang sebuah kekuasaan sedang bekerja yang kalau bahasa Prof Mahfud itu cukup dengan istilah tidak seimbang ya. Kita bisa raba-raba sendiri itu ya. Mahfud mengatakan akan mundur dari posisinya sebagai Menko Polhukam jika sudah datang saat yang tepat. Mahfud mengaku masih menunggu momentum. Wow, ini di alasannya sahabat sekalian. Jadi ada sebuah kondisi atau situasi yang sedang ditunggu yang memungkinkan Prof Mahfud dapat meninggalkan posisinya sekarang, tapi ketika ditinggalkan tidak ada katakanlah yang tercecer. Prof Mahfud mengatakan oleh sebab itu saya kira percontohan saya ya sudah cukup ya, tinggal menunggu momentum karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga, jangan sampai kacau apa yang sudah jadi. Harus saya jaga dalam rangka transisi dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasarkan ketulusan yang seperti itu pula saya akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo, ujarnya. Nah, seperti apa pandangan sahabat kalian? Saya kira ya dinamika politik terbaru sudah mulai mengarah kepada satu ketegasan sikap ya, yang mana mereka yang ada di dalam pemerintahan memang idealnya harus segera meninggalkan segala jenis fasilitas pemerintahan yang kalau misalnya menjadi lawan politik dari pemerintahan, maka dia bisa leluasa untuk mengatakan itu. Kalau dia bagian dari orang yang meneruskan program pemerintahan, ya setidaknya dia punya sebuah etika untuk kemudian memilih atau menjaga dirinya dari berbagai macam dugaan yang justru dapat merongrong atau menggerus kredibilitasnya. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.